Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Sukiwe sedang berbicara dengan dua Sukiwe lainnya. Sukiwe yang satu berkata, mau itu pedang atau tombak, itu hanyalah bagian dari seni bela diri. Selama kita memiliki tahu keinginan hati, memangnya siapa yang bisa menjadi lawan kita di bawah ranah dewa? Percayalah pada dirimu sendiri. Selama kau menginginkannya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa macam-macam denganmu. Hei, ingatlah selalu, aku ingin semua yang ada di dunia ini. Dan itulah keinginan hati. Mulai sekarang, tidak ada seorang pun yang bisa mengendalikanku lagi. Lalu tiba-tiba, cahaya kuning muncul dari tubuh Sukiwe. Dan langitnya mulai berubah warna. Oh, jadi ini keinginan hati? Fei Fei bertanya. Apa yang terjadi dengan langitnya? Matahari dan bulan bersinar secara bersamaan. Dan semua bintang-bintang mengalir. Pemandangan seperti ini hanya terjadi saat seorang kultivator berhasil menerobos ke ranah Celestial Emperor. Dan ini artinya, hukum langit menyetujui Tao Paman. Dan dia sekarang sudah mendapatkan tahta Celestial Emperor. Sukiwe pun akhirnya selesai. Dan dia berkata, maaf karena sudah membuat kalian khawatir. Sekarang, aku sudah berhasil menerobos ke ranah Celestial Emperor. Dan sekarang, ini waktunya pergi ke benua Xianyun dan menghajar bajingan Yongchen itu. Lalu setelah itu, Sukiwe dan Gaer beradu pukulan. Gaer berteriak, Paman, ingatlah untuk selalu menggunakan taumu. Saat Gaer menyerang lagi, pukulan Gaer tepat berhenti depan muka Sukiwe. Karena Sukiwe menggunakan taunya, Gaer tidak bisa bergerak. Dan Sukiwe langsung menghajar Gaer dan Gaer pun terpental hingga ke gunung. Nah, itu dia Paman. Begitu rasanya. Gaer menjelaskan bahwa pertarungan Celestial Emperor bukan lagi tentang kompetisi jurus atau artefak. Yang terpenting di sini adalah kompetensi Tao. Siapapun yang lebih menguasai Tao-nya, dia pasti akan lebih unggul. Paman, Tao-mu adalah keinginan hati. Dalam hal peringkat, Pamanlah mungkin yang teratas. Paman harus selalu ingat ini saat melawan Emperor Yongchen. Dan dengan begitu, Paman pasti bisa mengalahkan dia. Suatu malam di benua Xianyun, lebih tepatnya di kota He, tiba-tiba ada saluran ruang terbuka. Para penjaga yang melihat berkata, Hei, coba lihat itu. Kenapa saluran ruangnya tiba-tiba terbuka? Lalu tiba-tiba Sukiwe muncul. Hei, lihat! Itu ada musuh dari benua langit. Cepat laporkan ke Celestial Emperor. Lalu Sukiwe menjentikkan jarinya dan semua penjaga itu langsung meledak. Sukiwe berkata, apa kalian masih mau melaporkannya ke Celestial Emperor? Dengan jentikan jari Raja Acting, semua orang akan musnah. Hongyan berkata, apakah ini kekuatan Celestial Emperor? Kultivator biasa bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan. Sukiwe menjawab, oh jelas, enggak. Dulu, aku menyebarkan sebuah teknik di Heaven's Gate secara rahasia. Kultivator yang mempelajarinya bisa meledak dan mati di bawah kendaliku. Aduh, pria kecil, gue no comment deh. Ya udah, ayo kita pergi menyelamatkan Xiaorou sebelum Yongchen bisa beraksi. Jangan sampai rencana dia berhasil. BTW nih, kenapa Ergosi sama Duan Jide gak ikut? Mereka berdua itu serakah akan kehidupan dan takut akan kematian. Lagian, mereka juga tidak berguna dalam pertempuran. Jadi lebih baik mereka nggak usah datang. Duan Jide berkata, waduh, para murid Heaven's Gate yang tadi sudah mati. Dan cincin penyimpanan mereka tergeletak di lantai. Tapi Sukiwe tidak mengambilnya satupun. Ergosi berkata, ini semua harta karun. Patutlah kita banyak panen kali ini. Berpindah ke Heaven's Gate, lapor Celestial Emperor. Semua bagian benua Xianyun dalam kondisi damai. Tetapi, Holy Moon Temple tidak memberikan penghormatan pada Heaven's Gate. Ada rumor bahwa Holy Moon Temple ingin melepaskan diri dari kendali Heaven's Gate. Selain itu, peri Euro sudah mencapai puncak Celestial Prime. Tinggal selangkah lagi untuk mencapai ranah Celestial Emperor. Yongchen berkata, iya, aku sudah tahu semuanya. Kau kembalilah. Baik tuan. Dalam pikiran Yongchen, Euro, oh Euro, memang tidak sia-sia aku menghabiskan banyak harta karun langit dan bumi untuk kultivasimu. Akhirnya, kau mencapai puncak Celestial Prime. Saat aku memikirkan rasamu, lalu tiba-tiba Sukiwe muncul di atas kepala Yongchen dan langsung menginjak Yongchen. Hei Yongchen, tertawakanlah kebodohanmu itu. Emperor Yongchen kaget. Heaven's Gate-ku dijaga dengan ketat. Bagaimana kau bisa menyelinap? Berisik, gua nih bapak lo. Saat Yongchen melihatnya dengan jelas, Sukiwe, beraninya kau kembali bocah. Kali ini bukan klon. Mari kita lihat bagaimana aku akan memberimu pelajaran. Datanglah pedangku. Yongchen pun menyerang Sukiwe dengan pedangnya. Tapi Sukiwe langsung berhasil mematahkan pedangnya. Peri pedang yang mengabaikan tahu pedangnya memanggil pedang. Kau memang tidak punya malu ya? Dasar bajingan. Mati aja sana. Sukiwe menghajar Yongchen sampai menembus tembok dan bahkan sampai ke gunung. Di dalam hati Yongchen, kekuatan ini mustahil. Dia menerobos Celestial Emperor. Sukiwe pun tiba-tiba teleport depan Yongchen. Surprise, motherfucker. Surprise, motherfather. Sukiwe memukul Yongchen bertubi-tubi sambil berkata, beraninya kau menahan Xiaorouku. Lihat aja, aku akan menghajarmu sampai mati. Emperor Yongchen berkata, jangan sombong kau bocah. Di sisi lain, Hongyan menghampiri Xiaorou. Siapa itu? Ada perlu apa? Hongyan bertanya, apa kau Xiaorou?
kami diperintahkan oleh Sukiwe untuk menyelamatkanmu dari Heaven's Gate. Dan dia sekarang sedang bertarung melawan Yongchen. Jadi ayo kita pergi. Xiaorou mendengar itu kaget. Hah? Sukiwe? Lalu Xiaorou bertanya, Sukiwe, siapa itu? Hongnya merespon, Xiaorou, kamu sungguh tidak mengingatnya sama sekali. Sukiwe, dari desa Panshan, kau dulu menyelamatkan dia. Lalu, kau terbunuh oleh sekte Tianwu. Tapi Sukiwe membentuk kembali tubuh untukmu. Xiaorou merespon, aduh, semua itu, aku sama sekali tidak mengingatnya. Hongyan membalas, setelah kau dibangkitkan kembali, Sukiwe sangat ingin menemuimu. Tetapi selalu ada aja halangan. Lalu Yongchen menemuimu dan menyukai bakatmu. Jadi, dia membawamu ke Heaven's Gate dan menyegel ingatanmu. Tujuan Yongchen yang sebenarnya adalah untuk melahapmu setelah kau mencapai Half Celestial Emperor. Kita tidak bisa tinggal lebih lama lagi di sini. Ayo pergi, ikut bersamaku. Xiaorou merespon, ini mustahil. Celestial Emperor Yongchen merawatku dengan tulus dan selalu memikirkanku. Bagaimana mungkin dia akan menyakitiku? Aku juga sama sekali tidak mengenalmu. Apalagi Sukiwe, aku tidak pernah mendengarnya. Kenapa aku harus percaya padamu? Xiaorou, tenanglah. Aku ini bukanlah musuhmu. Dan aku juga tidak punya niat untuk menyakitimu. Aku hanya berharap kau bisa mengingat kenangan indahmu di masa lalu. Dulu, kau bilang masa laluku. Lalu Xiaorou merengek kesakitan. Aduh. Hongyan berkata, Xiaorou, Yongchen lah yang telah menyegel ingatanmu. Lebih baik kau pergi dulu bersamaku. Nanti kita cari cara untuk menyingkirkan segelnya. Lalu Xiaorou tiba-tiba seperti dirasuki. Kau orang jahat. Kau berusaha untuk menabur perselisihan antara aku dan Celestial Emperor Yongchen. Dosamu ini layak mendapat kematian. Pindah ke pertarungan Sukiwe dan Yongchen, mereka sedang beradu serangan. Dan saat Yongchen menyerang Sukiwe, Sukiwe menggunakan tubuh sucinya untuk menahan serangan itu. Yongchen berkata, tubuh suci? Bocah, bagaimana bisa kau mengolah tubuh fisik yang tiada tara itu? Sukiwe membalas, kenapa? Kau iri, Pak Tua? Itu tadi kau sebut serangan. Serangannya geli-geli. Lalu tiba-tiba ada ledakan besar dari arah Hongyan dan Xiaorou. Hongyan berkata, Sukiwe, Yongchen telah menanamkan jiwanya dalam Xiaorou. Dan sekarang dia di luar kendali. Sukiwe pun tampak marah. Xiaorou berkata, beraninya kau menentang Celestial Emperor Yongchen. Hei penjahat, kalian akan mati. Sukiwe kesal dan berteriak, woi Yongchen, beraninya kau mengendalikan pikiran Xiaorou. Yongchen membalas, aduh, Sukiwe. Sebelumnya, aku tidak mengerti kenapa kau mau menentangku. Tapi sekarang, aku akhirnya mengerti. Kau ingin mengambil kembali Euro kan? Sayang sekali, dia itu udah jadi milikku. Persetan kau bajingan! Saat Sukiwe ingin menyerang Yongchen, tiba-tiba Xiaorou menghalanginya dan membuat Sukiwe berhenti. Saat Sukiwe teleport ke belakangnya Yongchen, tiba-tiba Xiaorou juga teleport ke belakang dan terus menghadang Sukiwe dari menyerang Yongchen. Dasar sialan. Xiaorou selalu melindungi Yongchen. Aku tidak mungkin bisa menyerangnya. Yongchen berkata, bocah, sekarang tidak ada bisa lagi yang kau lakukan. Patuhlah dikalahkan olehku. Sukiwe pun terkena serangan dari Yongchen. Sukiwe pun terpendal jauh. Yongchen melanjutkan, kau ini juga nutrisi yang bagus untukku. Jika aku melahap kalian berdua, aku mungkin bisa menerobos batas Celestial Emperor. Tapi tiba-tiba, Gaer muncul di atasnya Yongchen dan langsung memukul Yongchen di mukanya. Dan Gaer berkata, hei Yongchen, apakah sudah lupa padaku? Yongchen pun terpental sampai ke tanah. Para penjaga yang mendengar itu tampak panik. Penjaga yang satu berkata, suara berisik apa itu? Apa itu serangan musuh? Penjaga yang lain berkata, itu ada di belakang gunung. Cepat periksa. Lalu Yongchen berkata, kekuatan ini, eksistensi yang pernah membuatku gemetar. Monyet iblis. Gaer berkata, hei Yongchen, karena kau masih mengingatku, lebih baik cepat lepaskan Xiaorou dengan patuh. Bertarung denganku tidak akan menjadi akhir yang baik untukmu. Yongchen berkata, oh gitu. Aku mengerti sekarang. Gak heran Sukiwe begitu berani. Ternyata dia punya bala bantuan. Dulu 10 Celestial Emperor bekerja sama untuk membunuh iblis monyet. Tapi mereka semua gagal. Kekuatanmu memang membuatku takut. Tapi sambil Yongchen berbicara, dia menyerang Gaer. Yongchen menambahkan, kau pikir aku tidak mendeteksinya? Jiwamu tidak sempurna dan kekuatanmu itu tidak utuh. Dan sekarang kau hanya baru mencapai ranah Celestial Emperor. Sukiwe yang melihat Gaer diserang bergegas ingin pergi ke arah Gaer. Tapi Xiaorou menghalanginya. Sukiwe berkata, Xiaorou, sadarlah, kau ini sedang dikendalikan oleh jiwa Yongchen. Apa yang ada di ingatanmu sekarang bukanlah ingatanmu yang asli. Xiaorou tidak mendengarkan Sukiwe dan langsung menyerang Sukiwe. Para penjaga itu berkata, lihat itu, ada penjahat. Beraninya mereka tidak menghormati Celestial Emperor Yongchen. Kepung mereka, jangan biarkan mereka lari. Cepat beritahu para tetua sekte dari Heaven's Gate, jangan biarkan penjahat itu lari. Hongyan yang di udara berkata, berisik, kalian berani mengganggu pekerjaan kekasihku.
Matilah kalian! Hong Yen pun menyerang para penjaga itu dengan kekuatan esnya. Para penjaga itu menjadi es dan langsung mati di tempat. Lalu seorang tetua dari Heaven's Gate datang. Hei Nona, kau memang sangat kuat. Biar orang tua ini yang menghadapimu. Mereka semua pun akhirnya beradu serangan. Penjaga yang melihat pertarungan mereka dari sekitar Heaven's Gate merasa takjub. Sungguh ledakan besar. Apa yang terjadi? Sepertinya arahnya dari Heaven's Gate. Apa mungkin ada kultivator yang berani menyerang Heaven's Gate? Heaven's Gate itu adalah sekte terkuat yang dilindungi oleh Celestial Emperor Yongchen. Apa ada orang bodoh yang mau cari mati di dunia ini? Xiaorou menyerang Sukiwei menggunakan pedang, dan Sukiwei menahan dengan kepalanya. Dan pedang itu pun hancur berkeping-keping. Xiaorou terus menyerang, tapi Sukiwei sama sekali tidak tergores. Sukiwei pun angkat bicara. Xiaorou, berhentilah sekarang juga. Seranganmu itu tidak akan bisa melukaiku. Xiaorou membalas. Sial. Aku tidak akan membiarkanmu mendekati Celestial Emperor Yongchen. Sukiwei membalas. Oke lah kalau gitu. Dengan tahu keinginan hati, Sukiwei membuat dunia Green Lotus. Xiaorou bingung. Di mana ini? Sukiwei menjawab. Ini adalah duniaku. Dan di sini tidak akan ada yang bisa mengganggu kita. Sukiwei pun mengunci pergerakan tangan dari Xiaorou. Sukiwei menghampiri Xiaorou dan berkata, Xiaorou, berhentilah melawan. Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Pertama-tama, aku akan menyingkirkan bibit jiwa yang Yongchen tanamkan kepadamu. Xiaorou mencoba melepaskan diri tapi tidak bisa. Hei, lepaskan aku! Dasar kau penjahat! Sukiwei menggunakan sistem untuk mengecek Xiaorou. Sistem mengatakan bahwa sistem menemukan bibit jiwa di dalam laut kesadaran Xiaorou. Sukiwei bertanya kepada sistem, Sistem, apa kau bisa menyingkirkannya? Sistem menjelaskan bahwa dengan kemampuan sistem saat ini, itu belum bisa diangkat. Jika bibit jiwa itu ditarik secara paksa, itu bisa membuat Xiaorou kehilangan akal sehat dan menjadi idiot. Dalam hati Sukiwei, sistem sepertinya belum bisa berurusan dengan kekuatan ranah Celestial Emperor. Di saat seperti ini, aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri. Sukiwei berkata, Xiaorou, ini mungkin akan sedikit menyakitkan, tapi kau harus menahannya. Saat Sukiwei sedang memindai, Sukiwei berhasil menemukan bibit jiwanya. Sistem memberi peringatan kepada host, sangatlah berbahaya untuk menyingkirkan bibit jiwa secara paksa. Sukiwei berkata, aku akan mencobanya, meskipun berbahaya. Xiaorou tidak boleh dikendalikan oleh si bajingan Yongchen itu. Xiaorou, bertahanlah. Sukiwei pun menarik paksa bibit jiwa itu. Sistem memberitahukan bahwa bibit jiwa mulai terpisah dari Xiaorou. Persetan dengan Yongchen. Aku tidak percaya jika tahu keinginan hatiku tidak bisa memotong bibit jiwanya. Keluarlah kau dari sana. Sukiwei pun menarik bibit jiwa itu keluar dari Xiaorou. Apa ini bibit jiwanya? Oh, jadi ini yang membuat Xiaorou kehilangan akal. Sukiwei pun langsung menghancurkan bibit jiwa itu. Xiaorou pun terjatuh dan langsung ditangkap Sukiwei. Tapi untungnya Xiaorou sadar. Dia berkata, aduh, apa yang terjadi padaku? Kau siapa? Sukiwei menjawab, Xiaorou, ini aku, Tang Sanchang. Nama aku yang sebenarnya adalah Sukiwei. Xiaorou bertanya, Tang Sanchang, kenapa kau ingin membunuh Celestial Emperor? Kau bilang namamu Sukiwei. Sukiwei menjawab, aku tidak berniat membunuh Yongchen. Aku di sini hanya ingin menyelamatkanmu. Xiaorou, kau kehilangan sebagian jejak jiwamu. Jadi, kau tidak punya ingatan dari desa Panshan dulu. Lalu setelah aku membentuk kembali tubuhmu, Qingxuan menjagamu atas permintaan dariku. Dia seharusnya sudah memberitahumu tentang banyak hal di masa lalu. Tapi semua itu dihapus oleh Yongchen. Sekarang, kau akan mengingat semuanya. Dengan menggunakan tahu keinginan hati, Sukiwei mengsinkronisasi ingatan. Di situ terlihat masa lalu Xiaorou dengan Sukiwei. Dan pada akhirnya, Xiaorou pun mendapat ingatannya kembali. Kakak Sukiwei! Xiaorou, apa kau sudah mengingatnya? Xiaorou menjawab, iya ingat. Aku ingat semuanya. Setelah bertahun-tahun, aku tidak menduga kakak Sukiwei selalu memikirkanku. Jika tidak ada kakak, mungkin aku sudah... Sukiwei langsung memotong perkataan Xiaorou. Dasar bodoh. Jika kau tidak menyeretku ke bawah gunung, aku pasti sudah digerogoti oleh harimau ganas pada saat itu. Semenjak saat itu, ada banyak hal yang sudah terjadi. Xiaorou, kau adalah penyelamatku. Untukmu, aku rela mendaki gunung pedang dan menyeberangi lautan tanpa ragu. Si Yongchen itu berani menyakitimu. Dan sekarang, aku pasti akan membunuh dia. Xiaorou merespon. Tapi Yongchen sudah mencapai Celestial Emperor. Apa sih yang aku bicarakan? Selama itu kakak Sukiwei, tidak ada hal yang tidak bisa kau lakukan. Aku percaya kepadamu. Berpindah keluar Green Lotus, di mana Hong Yen dan salah satu tetua dari Heaven's Gate sedang bertarung. Tetua itu berkata, beraninya tahap awal seorang Celestial Prime bersikap lancang. Hong Yen pun terpukul mundur. Kedua tetua itu bertanya kepada Ketua Agung, Tetua Agung, bagaimana pertarungannya? Tetua Agung itu menjawab, totalnya semua ada 3 penyusup. Salah satu pemuda yang berada di ranah Celestial Emperor sedang menghadapi Celestial Emperor Yongchen. Tapi Sukiwei itu menghilang tanpa jejak. Dan yang tersisa hanyalah Celestial Prime yang kecil ini. Para tetua lain tidak perlu bertindak. Orang tua ini saja sudah cukup untuk mengatasinya. Heaven's Gate kami ini punya fondasi puluhan ribu tahun. Kalian pikir kalian bisa mengguncangnya hanya dengan 3 orang? Ketahuilah tempatmu dan matilah kau. Tetua itu menyerang Hong Yen dan terjadi ledakan.
Celah antara tahap awal dan puncak Celestial Prime itu layaknya seperti seorang bayi dan seorang dewasa. Sayang sekali. Padahal gadis itu punya potensi. Ya udah, ayo pergi, bantu Celestial Emperor untuk mengatasi sisanya. Kita tidak boleh membiarkan Celestial Emperor sampai terganggu. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang menyerang Tetua Agung itu dari belakang. Dan serangan itu mengenai lehernya. Celah antara puncak Celestial Prime. Hari ini aku ingin melihat bagaimana kemampuanmu di puncak Celestial Prime. Tetua yang di kiri berkata, "Apa? Puncak Celestial Prime? Aku tidak pernah melihatnya sebelumnya. Dan juga, aku tidak pernah dengar ada orang seperti ini di sekte utama." Tetua yang di kanan berkata, "Tetua kedua, Tetua Agung terluka parah. Aku harus merawatnya dulu." Xuan Yuan merespon, "Merawatnya? Itu nggak perlu. Gue kirim aja ke Tuhan sekalian." Xuan Yuan pun menyerang mereka. Salah satu dari tetua itu menggunakan artefaknya untuk membuat barrier. Dan dia berkata, "Jangan sombong kau wanita. Sekarang, aku akan mengorbankan artefak bawaanku. Kita lihat bagaimana seranganmu." Xuan Yuan pun menyerang, dan barrier itu langsung hancur. Lalu Hong Yan menggunakan kekuatan esnya untuk melambatkan mereka. Salah satu tetua itu berkata, "Mereka ini hanya di tahap Celestial Prime. Apa yang perlu ditakutkan?" Lalu Xuan Yuan menyerang mereka dengan pedang, dan mereka pun mati seketika. Hong Yan berkata, "Wan Rong, teknik pedangmu bagus." Xuan Yuan membalas, "Hong Yan, teknikmu juga bagus." Lalu para penjaga itu lari terbirit-birit. "Semuanya, lari! Para tetua, bukan tandingan mereka. Heaven's Gate akan mati." Lalu ada satu penjaga berkata, "Jangan panik. Hasil pertarungan Celestial Emperor Yongchen masih belum diputuskan. Selama Celestial Emperor Yongchen bisa mengatasi penjahat-penjahat itu, sisanya sama sekali bukan lawannya." Gaer pun dihajar terus oleh si Yongchen. Yongchen berkata, "Kau ini hanyalah iblis monyet yang menyerap energi langit dan bumi untuk mencapai ranah Celestial Emperor. Apa kau punya tahu? Kau ini hanyalah binatang. Sekarang ranahmu sudah jatuh. Kau pikir kau bisa jadi lawanku? Kita lihat. Hari ini aku, Yongchen, akan membunuhmu." Gaer berteriak, "Yongchen sialan!" Lalu saat Gaer ingin menyerang Yongchen, tiba-tiba Suke menahan Gaer. Dan Suke berkata, "Gaer, jangan gegabah. Saat ini aku sudah menyingkirkan bibit jiwa yang ada di dalam tubuh Xiaorou. Dan sekarang Yongchen tidak bisa mengendalikannya lagi." Xiaorou berkata, "Halo Gaer, aku Xiaorou. Aku sudah mendengarmu dari kakak Sukiwe." "Terima kasih. Aku nggak tahu berapa banyak aku harus mengatakannya." Gaer membalas, "Hehehe, nggak perlu sampai begitu kakak. Sekarang kakak udah baik-baik aja. Dan dengan begini, paman akan jadi lebih tenang. Aku juga sangat senang untukmu kakak." Sukie berkata, "Gaer, tolong jaga Xiaorou ya. Aku yang akan mengurus Yongchen." Gaer menjawab, "Serahkan aja padaku. Berhati-hatilah paman." Yongchen kaget. "Kau berhasil menyingkirkan bibit jiwa dari dalam tubuh Hirou? Mustahil. Tanpa izin dariku. Menyingkirkan bibit jiwanya secara paksa hanya akan membuatnya jadi gila." Sukie membalas, "Bro, lu tuh terlalu percaya diri. Kita ini sekarang sama-sama di ranah Celestial Emperor. Bukankah wajar jika aku punya beberapa kekuatan super? Atau mungkin selama ini kau terlalu lama bersembunyi di balik pintu. Jadi, kau berpikir bahwa kau tidak terkalahkan." Yongchen yang kesal langsung menyerang Sukiwe. "Hei bocah bau, mulutmu ini benar-benar kotor ya. Karena nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Aku menghajarmu sampai mati hari ini." Sukiwe pun membalas, "Kau mau bertarung? Ayo kalau gitu. Tapi sebelum itu, mari kita ubah panggungnya. Jadi, kita tidak akan melukai orang lain secara tidak sengaja." Sukiwe lagi-lagi menggunakan dunia Green Lotusnya. Dalam benak Yongchen, sial, bocah ini bisa menyeretku ke dalam dunianya tanpa peringatan. Ini agak berbahaya. Hong Yan dan Xuan Yuan menghampiri Gaer dan Xiaorou. Hong Yan memanggil mereka, "Gaer, Xiaorou." Gaer merespon, "Kakak, kami di sini." Lalu Gaer berkata, "Bibit jiwa dalam tubuh Xiaorou sudah disingkirkan." Xiaorou juga menambahkan, "Terima kasih karena kedua kakak sudah mengkhawatirkanku. Xiaorou sekarang udah baik-baik aja." Hong Yan membalas, "Syukurlah kalau begitu." Xuan Yuan bertanya, "Bagaimana dengan Sukiwe? Kenapa dia dan Yongchen menghilang?" Gaer menjelaskan, "Paman bertarung dengan sangat sengit dan sekarang mereka pergi ke ruang yang tidak bisa kita lihat. Agar kita tidak menahannya, lebih baik kita pergi saja. Kita bawa Xiaorou kembali ke benua langit." Di dalam dunia Green Lotus, pertarungan mereka sangat sengit. Terjadi ledakan di mana-mana. Sukiwe dan Yongchen akhirnya beradu serangan. Di satu sisi, Yongchen menggunakan pedang, sedangkan Sukiwe menggunakan tangannya. Serangan mereka seimbang, dan mereka berdua pun terpental. Yongchen berkata, "Yo bocah, kau dan aku sama-sama Celestial Emperor. Meskipun kita bertarung selama ratusan tahun, ini tidak akan ada habisnya. Aku sudah lebih lama berada di ranah Celestial Emperor daripada kau. Dan aku mengerti, kultivasi dengan cara biasa tidak akan membuahkan hasil. Dan metode melahap ini membantuku selangkah lebih maju. Gimana kalau kau berkultivasi denganku?" Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa.
Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.